mengasihi kita. Kalau beberapa waktu yang lalu di bulan Februari mungkin kita belajar bagaimana about love dan bagaimana kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kita ada di bulan Maret di mana sebentar lagi kita akan masuk di momen-momen penderitaan Yesus dan kematian Yesus. Dan ada satu hal yang selalu dari dulu ya Tuhan taruhkan dalam hati saya, bahwa bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Mungkin kita akan merasa banyak hal yang ganjil, banyak hal yang tidak umum, banyak hal yang tidak masuk akal, saudara. Karena dalam satu perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kadang kita harus memahami ada banyak kenyataan hidup, the real life kita yang di depan, yang kadang-kadang memang tidak sesuai. Tetapi saya ingin sama-sama kita belajar, saya pun belajar, kita merenungkan bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yang pasti bahwa cara Dia mengasihi kita, Dia punya cara yang terbaik. Kalau dalam satu keluarga kita punya beberapa anak, tidak semua anak cara treatnya sama. Iya kan, ada anak yang mungkin lebih pendiam, ada anak mungkin yang lebih riang, ada anak yang mungkin dia lebih soft sekali. Dan saya percaya bahwa setiap kita orang tua punya cara-cara sendiri untuk kita bagaimana mengajar, bagaimana membimbing, bagaimana kita juga menuntun anak-anak kita. Saya percaya punya cara-cara tersendiri. Dan kita aja orang tua aja bisa punya pemahaman seperti itu. Saya percaya Tuhan jauh lebih dari itu. Setuju, boleh katakan amin? Karena dikatakan bahwa standarnya Bapa di dunia aja yang jahat tahu mengasihi anaknya. Apalagi kita punya Bapa yang sangat baik. Setuju, boleh katakan amin? Boleh katakan bersama dengan saya, Bapa yang sangat baik. Amin. Itu harus selalu ditaruh dalam pikiran, dalam hati kita. Karena kadangkala antara pikiran dan hati tidak selalu sinkron. Betul Bapak Ibu? Misalnya kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, pernah nggak dalam hidup kita mempertanyakan Tuhan? Tapi kita mencintai Tuhan. Nah, ini hal-hal yang kadangkala kelihatannya biasa. Tapi ini sangat berbahaya kalau kita tidak menyadari. Saudara, sekali lagi, kadang kita mencintai Tuhan dan berusaha mencintai Tuhan. Tetapi ada banyak kali dalam hidup kita mempertanyakan Tuhan. Atau kita ada ragu dengan Tuhan. Nah, itu harus benar-benar jelas antara sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan meragukan Tuhan. Jadi bagian mana yang kita akan berpijak? Tidak bisa kita berpijak dua kaki di satu dunia, dua dunia. Tidak bisa. Kalaupun kita ada di antara sometimes, karena ada banyak hal yang kita tidak mengerti mungkin dan yang lain. Tapi Bapak Ibu, yang saya ingin share pada hari ini. Supaya kita apa? Supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ada Tuhan yang sangat luar biasa. Yang cintanya itu tidak bisa, tidak perlu Anda dan saya ragukan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Sebab itu kadang-kala kan saya selalu berusaha untuk melihat Tuhan setiap hari itu ya dari kenyataan hidup yang ada. Iya kan? Kalau biasa yang paling sederhana kita bilang kalau ada parkir puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau tidak ada parkir kemudian Tuhan tidak baik, saudara. Dan kita juga tidak hidup yang cuma di awang-awang, saudara. Benar-benar kita hidup ya memang ada permasalahan, ada banyak hal yang kadang kita bertanya kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita juga bisa mempertanyakan Tuhan. Tapi satu yang saya ingin bagikan bahwa kita harus belajar untuk memahami cara Tuhan mengasihi kita. Setuju boleh katakan amin? Cara Dia mengasihi kita. Itu yang harus kita taruh dalam hati. Karena Dia punya cara untuk mengasihi kita. Dan kasihnya itu sempurna. Yang setuju boleh katakan amin. Kenapa saudara? Karena firman Allah berkata seperti ini. Ayub 36 ayatnya yang ke-26. Saya rindu kita bacakan. Ayub 36 ayat ke-26. Di situ dikatakan apa saudara? Sesungguhnya
Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat terselami. Kita tidak bisa memahami cara Tuhan bekerja, cara Tuhan berpikir. Tapi kita bisa merasakan bagaimana Dia mengasihi kita. Setuju, boleh katakan amin. Sekalipun dengan berbagai cara yang berbeda, saudara. Dan ini harus benar-benar dibagikan. Itu saya selalu lama, saudara. Mungkin contoh soal ya. Karena semua orang, ya saya mempercayai kita semua sepakat. Semua kebaikan Tuhan itu bagi setiap kita. Tapi dalam kenyataan hidup ada hal tertentu, cara Dia mengasihi kita, jalannya itu tidak sesuai dengan cara kita berpikir, ekspektasi kita untuk Dia mengasihi kita harus seperti ini. Padahal standarnya Dia mengasihi kita itu tinggi sekali. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk memahami bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Saudara, suatu waktu ada seorang anak Tuhan yang dia berdoa selama beberapa tahun, hampir 7 tahun, supaya dikaruniai seorang anak. Dan mereka bukan orang yang tidak mencintai Tuhan, Bapak Ibu, orang yang mencintai Tuhan. Sementara mantannya sudah menikah dan memiliki anak. Kadang kan kita akan bisa memikirkan, kenapa ya? Jadi kemudian istrinya juga pasti akan merasa, aduh apa aku kurang apa ya? Salah apa ya? Dan mungkin suaminya juga bisa berpikir, aduh apa aku salah menikah dengan orang ya? Saudara ya, karena cara kita berpikir ini tidak sama dengan cara Tuhan berpikir. Dan pertanyaannya juga, kenapa Tuhan tidak langsung menjawab? Padahal orangnya juga mencintai Tuhan. 6 tahun menunggu dan keguguran. Dikasih nama anaknya keguguran. Dikasih nama lagi anaknya kedua keguguran. Dikasih nama lagi anaknya keguguran. Pertanyaannya, siapa yang salah, saudara? Apakah Tuhan kurang mengasihi? Apakah kurang iman? Apakah ada yang salah? Atau Tuhan pilih kasih? Benar nggak? Sementara orang lain, dia belum berdoa langsung brojol, belum berdoa langsung hamil, saudara. Dan bahkan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, atau orang-orang yang bukan dalam Tuhan, atau orang-orang yang baru ikut Tuhan. Saudara lihat, kita kadang harus membuka mata lebar-lebar. Tapi satu, jangan pernah ada curiga dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Satu kisah dalam firman Tuhan, ayat ini sudah kita sering baca pastinya. Tapi saudara, ketika saya membacanya berulang-ulang, Tuhan menguatkan dan meneguhkan saya. Di dalam Yohanes 11, saudara, dalam Yohanes 11 ada satu kisah ketika anak kesayangan, murid kesayangan dari Yesus, Marta dan Maria. Dan kemudian mereka memiliki saudara, yaitu Lazarus. Dan Lazarus ini kemudian sakit parah, saudara. Tapi kemudian Yesus tahu bahwa Lazarus itu sakit parah. Yohanes 11 ayat ke-21. Saya ingin kita bacakan, saudara. Dari ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi Tuhan, kalau engkau ada di sini, harusnya gak akan terjadi ini. Ya kan, kita pasti, aduh kenapa begini ya? Harusnya gak seperti ini. Ayat selanjutnya, tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudara, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat ke-25, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tapi saudara, kemudian kalau kita tahu kisah ini, apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa Yesus sengaja untuk datang terlambat. Ini ayat berkali-kali saya baca, saudara. Saudara,
Kita undur Yohanes 11 ayatnya yang ke-5. Saudara. Jadi tadi ketika mereka sudah tahu bahwa memang ini sudah sangat parah. Dan mereka menyesali kalau harusnya Yesus ada di sini ya. Tapi di ayat awal, ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun, ini ayat 6-nya, saudara. Jadi Yesus sudah mendengar bahwa ada saudaranya yang dia kasih sakit. Tapi satu kata yang di depan ini saudara, itu sangat merubah histori, sejarah untuk kedepannya. Cerita yang kemudian terjadi. Jadi dikatakan apa? Bahwa Yesus telah mendengar bahwa Lazarus itu sakit. Dan kalau kita tahu bahwa ayatnya berkata bahwa dia sakit sudah memang mati, hampir mati. Tapi ayat selanjutnya ayat 6 berkata, boleh katakan bersama dengan saya, namun. Boleh sekali lagi, namun. Saudara, ini kata ini yang merubah segala sesuatu. Jadi Yesus tahu, tapi kemudian namun dia tidak mengindahkan. Atau dengan kata lain, bukankah kita sudah berdoa? Bukankah kita sudah percaya? Atau bukankah kita sudah melayani bahkan? Betul Bapak Ibu. Tapi yang terjadi namun kenapa sakit ya? Kenapa tertutup jalan? Kenapa tidak ditolong Tuhan? Kenapa mujizat tidak terjadi? Betul? Yesus kan tahu, kan Alkitab mencatat Mazmur 139 berkata apa? Bahwa kita duduk, kita berjalan aja dia tahu. Tapi namun Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Saudara, ini yang kita harus taruh dalam hati. Bahwa satu yang kita tahu bahwa dia bukan hanya tahu. Tapi dia sangat memperdulikan setiap kita. Amin. Dalam kasus ini Marta dan Maria itu kemudian akan merasa apa? Dia merasa diabaikan. Dia akan merasa dicuekkan oleh Tuhan. Dia akan berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik, betul? Dia akan merasa bahwa ini orang katanya mengasihi kita. Tapi dia justru Alkitab mencatat ayat selanjutnya ketika Yesus mendengar. Dia sengaja, ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ia, boleh katakan bersama dengan saya, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Boleh katakan bersama dengan saya, sengaja. Jadi saudaraku yang kekasih, Anda bisa bayangkan orang yang Anda percaya, orang yang Anda trust. Ini contoh yang paling sederhana. Ada di antara saudara ini contoh ya. Kemudian saudara punya orang tua sakit. Sakit parah, let's say di ICU. Di ICU, oh ya udah bilang mama udah masuk ICU udah. Dan saudara, anak yang dikasih dan kemudian apa? Sengaja masih dandan, masih pergi makan-makan sama teman-teman yang lain. Masih nolong orang yang lain. Nah kira-kira kurang lebih seperti itu. Anda bisa bayangkan. Jadi itu yang dialami oleh Marta, Maria ketika kakak saudaranya itu sakit. Tapi itu kan masih cerita yang di awal, benar. Sebab itu yang saya mau katakan, cara Tuhan mengasihi kita, itu kalau kita hanya mengikuti ceritanya tidak lengkap, Anda akan sangat kecewa dengan Tuhan. Betul? Kalau Anda mengikut Tuhan dan cuma ceritanya tidak lengkap, Anda akan berhenti melayani Tuhan. Kalau Anda mengikut Tuhan dan belum utuh, untuk menunggu dia bekerja, dia menggenapi semuanya, Anda akan angkat kaki dan berkata, baik Tuhan. Tapi yang saya ingin bagikan, bagaimana cara Allah mengasihi kita. Itu kasihnya itu tetap, itu sempurna. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Dia tidak pernah punya pikiran yang negatif, merancangkan yang hancur, kegagalan buat setiap kita, anak-anak kita, keluarga kita. Tidak pernah. Kalaupun ada yang terjadi diizinkan. Ya saudara ya, bahkan kelihatannya dengan bahasa yang sederhana, kelihatannya Tuhan sengaja. Kasarnya, Tuhan sengaja menghancurkan hidupku. Tuhan sengaja menutup jalan. Tuhan sengaja mengizinkan sakit. Tuhan sengaja tidak menolong atau buat mujizat. Andai kata kita buat seperti itulah. Tapi saudara, Alkitab catat apa? Yesus sengaja tunda. Dan kemudian justru Lazarus itu mati. Udah lihat, andai kata seperti itulah Bapak Ibu. Kak Oni melewati musim-musim yang tidak mudah. Saudara, dan kita juga semua mengalami musim-musim yang mungkin setiap seasonnya berbeda. Ya kan? Kalau semuanya oke terus kita angkat tangan, ya semua orang di luar pun yang bukan Kristen juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Permasalahannya, hidup tidak seindah warna aslinya. Betul Bapak Ibu. Hidup itu nyata. Dan itu saya selalu untuk melihat ini kenyataannya seperti ini. Tapi apa yang saya ingin bagikan? Bagaimana Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Saudara, dan Dia tidak pernah gagal. Kenapa Tuhan mengizinkan terlambat? Supaya apa saudara? Supaya kita juga jadi belajar untuk percaya kepada Dia. Benar Bapak Ibu. Di awal saya katakan tadi, kita bilang cinta Tuhan tapi kita tidak percaya. Ya kan? Itu yang terjadi kan biasanya. Kita cinta Tuhan, kita beribadah, agama apa? Kristen. Oh saya pelayanan, saya mengasihi Tuhan. Saya orang yang tahu tentang Tuhan. Bahkan saya berapi-api. Pertanyaannya, saudara percaya enggak bahwa Tuhan itu Dia baik? Ya kan? Contohnya saudara, ada suami istri yang hidup tinggal bareng, bertahun-tahun tinggal bareng. Tapi dia masih belum percaya 100% kalau suaminya mencintai dia. Mungkin bisa dia berpikir juga, mungkin suami saya ini sebenarnya jahat, tapi dia suami saya. Saya istrinya, kita tinggal satu rumah. Bapak Ibu bisa nangkep maksud saya. Kita nih Kristen, setiap minggu ke gereja, baca Alkitab, doa iya juga, puasa juga bahkan. Tapi ada nggak di antara saudara meragukan Tuhan, bahkan tidak ada trust. Trust itu sangat penting sekali dalam sebuah hubungan. Saudara, tidak ada trust, hubungan itu akan berjalan biasa saja. Betul Bapak Ibu. Kenapa saya menaruh trust kepada suami saya? Kita menikah puluhan tahun. Bisa saja saudara, oh saya kayaknya suami saya tuh gak baik. Tapi dia sih hamba Tuhan, misalnya. Dia sih jahat, tapi dia ke gereja, misalnya. Artinya apa? Ada hal yang saya tidak percaya. Sama Bapak Ibu. Kalau kita mengikut Tuhan, tapi Anda tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mungkin saudara bisa melihat Dia menyatakan hal-hal yang dahsyat. Yang paling sederhana mungkin. Pernah gak Bapak Ibu waktu masih kecil, kemudian anak kita taruh di atas lemari, cukup tinggi. Dan kemudian papanya di sini, lompat nak, lompat. Pernah gak kita seperti itu? Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira sekali dia lompat, wih kita pegang. Pernah gak dalam pikiran kita, nanti ketiga kali kita akan biarkan dia jatuh, pernah gak? Rasanya tidak, apalagi dia masih baik. Benar gak? Itu yang saya ingin. Bapak Ibu, life is so real. Tapi taruh dalam hati kita, apapun terjadi, apapun di depan kita yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Dia bikin penundaan, aku tidak akan pernah dicelakakan. Taruh. Ketika dia lompat kita pikir, dia kita pegang, kemudian ketika kita lepas, kan gak pernah. Nah itu yang Tuhan kita. Saudara, supaya apa? Ketika mujizat belum terjadi atau masih dalam pertengahan jalan,
Anda tidak akan kehilangan cinta yang sesungguhnya kepada Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena Kristen itu ada levelnya. Iman dan kesetiaan itu juga ada levelnya. Kalau Tuhan buka jalan dan kita setia, ya cuma sejauh itu. Kalau Tuhan buat mujizat dan kita kemudian, aduh Tuhan luar biasa banget, cuma sejauh itu. Kalau Tuhan membuka semua hal yang dahsyat dan kemudian kita diubahkan, aduh berarti kita mengikut Tuhan karena itu. Sebab itu kenapa Tuhan tunda, supaya apa Bapak Ibu? Supaya pengikutan kita itu menjadi murni. Bukan karena itu. Setuju boleh katakan amin. Iringan iman kita ini jelas. Tidak ada abu-abu. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Karena kalau pengiringan kita hanya sebatas itu, dia buka jalan, dia buat mujizat, dia sembuhkan. Gunung Kawi bisa membuat itu juga. Orang-orang Anda bisa pergi ke orang pinter, orang bisa pergi ke orang-orang yang Anda bisa minta tolong. Sudah gak perlu Tuhan. Tapi kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, jangankan Anda minta, dia bisa kasih seluruh dunia yang Anda tidak pernah pikirkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tapi kenapa dia kadang-kadang tunda? Kenapa dia kadang-kadang kasih sepertinya terlambat, saudara? Supaya standar iman kita tidak tergantung kepada semua apa yang dia bisa buat. Mujizat, pertolongannya, semua tidak berdasarkan atas itu. Sekalipun Anda mempercayai itu. Setuju boleh katakan amin. Karena kalau kekristenan kita hanya sebatas itu. Ya udah ketika Tuhan jawab, waduh kayaknya hidupku tidak seperti kemarin lagi. Berarti cuma sebatas itu. Betul Bapak Ibu. Tapi kalau even though, sebab itu kan ada namun penundaan. Karena ketika ditunda kita akan belajar. Saya percaya enggak? Tangannya dilepasin enggak? Bapak lepasin tangannya enggak? Kita hancur enggak? Bapak jawab doa aku enggak? Bapak punya rencana yang bagus enggak? Apa cuma buat dia? Saudara mesti taruh dalam hati. Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat setiap kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Bahkan rancangannya jauh lebih dahsyat yang pernah kita pikirkan. Saudara, penundaan itu, delay, itu membuat kita belajar. Trust kita ini kemudian bertambah lagi. Saudara, setuju boleh katakan amin. Dan penundaan itu membuat kita belajar bagaimana melewati rasa takut. Ada di antara pengurus kita yang kehilangan pekerjaan yang tiba-tiba. Posisi yang dalam satu perusahaan punya posisi yang luar biasa bertahun-tahun. Dan sudah sacrifice. Dan kemudian Tuhan mengizinkan digeser, diambil seketika. Tapi yang membuat saya melihat dasarnya kuat. Karena keluarga ini sampai hari ini melayani Tuhan. Dan tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Itu iman sesungguhnya. Dan saudara akan melihat cara Tuhan mengasihi. Sebab itu jangan heran untuk orang-orang seperti ini. Engkau akan menuai di hari-hari kemudian hari dengan cara yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin? Iya, ada orang-orang yang melayani, kok jalan tertutup, melayani, kok semakin buruk keadaan, kondisi apapun. Saudara, karena seasonnya belum datang. The time will come. Itu harus pegang, itu harus percaya. Kalau suami saya kehilangan pegangan untuk tidak kemudian mempercayai bahwa Tuhan bisa buka jalan untuk pengembalaan di tempat ini, dapat tempat. Kalau tidak berpegang teguh, ya kemudian tidak akan ada hari ini. Itu saudara, sebab itu jangan menyerah ketika di masa penundaan, delay. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan firman Allah berkata seperti ini, ketika Tuhan tidak menjawab dan belum menjawab saudara, karena ada berbagai alasan. Satu, dia mau supaya kita belajar percaya kepada dia. Jadi ingat, kalau anaknya lompat, percaya bapaknya pasti pegang. Dan kedua, supaya apa? Dia mempersiapkan kita. Bisa aja kita belum siap. Setuju boleh katakan amin? Ya kita tidak pernah tahu. Ada orang yang dia kesiapannya itu mesti kelihatan. Ya dia belum siap bagaimana dikasih.
Dia belum cukup umur, bagaimana dikasih bawa mobil? Masih 12 tahun, sama kan? Tapi kita udah doa, oh aku mau bawa mobil. Kan gak seperti itu contohnya. Sama, kenapa Tuhan kadang-kadang belum dikasih? Karena dia lihat kamu mesti bertumbuh lagi, grow lagi. Kamu siap pada waktunya. Dan apa yang kemudian kadang-kadang Tuhan belum kasih? Kenapa saudara ya? Jadi kita juga mesti tahu bahwa bukan karena kita ada dosa juga. Saudara ya, tapi apa? Tapi karena kesulitan itu akan membuat engkau melihat kemuliaan Tuhan. Ayat pertama, saudara, dari ayat ini kan bilang begini, Tuhan bilang, oh dia tidak akan mati. Jangan takut, penyakit itu akan membawa kemuliaan. Nah, yang Tuhan ingatkan kepada saya, biasanya kita fokus kepada penyakitnya. Kita fokus kepada masalahnya. Tapi Tuhan mau kita fokus kepada apa? Kemuliaan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Kita fokus kepada, oh suatu waktu saya akan jadi berkat. Fokus kepada itu Bapak Ibu. Kalau kita fokus kepada keadaan, ya saudara akan menyerah. Nah di tempat ini yang pernah didoakan ya. Dan kemudian sebelah kiri totally gak bisa lihat. Tapi beberapa waktu lalu datang dan bilang, Bugem sudah mulai lihat. Masih sedikit gak apa-apa, doa terus, di Alkitab dicatat. Ada orang yang buta, Tuhan kasih tanah. Udah lihat belum? Masih bayang-bayang. Pak Oni, semangat Pak Oni. Saudara, ada Irfan, dia kan udah mulai kelihatan. Sampai dokter bilang ini mujizat, Anda lihat. Boleh kita kasih beri tepuk tangan yang terbaik. Nah yang Tuhan mau Bapak Ibu, ketika dia mulai bekerja, Anda harus barengi dengan satu, keyakinan dan kepercayaan bahwa dia tahu cara mengasihi kita. Kenapa dia tunda? Supaya Anda belajar kenal dia. Setuju, boleh katakan amin. Kita kenal siapa dia? Dia setia, dia tidak pernah terlambat, dia selalu on time. Dia tidak pernah tinggalkan aku. Supaya kita kenal dia. Dia tidak pernah tinggalkan aku sudah hancur, sudah jatuh. Tapi ternyata Tuhan angkat aku. Itu Tuhan kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin saudara. Penundaan itu tidak selamanya itu jahat. Tapi itu melatih Anda dan saya. Melatih kita untuk mempercayai bahwa dia mengasihi kita dengan caranya yang luar biasa. Bahkan satu hal yang terakhir yang saya ingin bagikan saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 21. Di situ dikatakan apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa saya mengasihi Tuhan. Saudara harus pegang dan melakukan firman Tuhan. Itu yang kemudian kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diri kepadanya. Kalau dia menyatakan diri kepada ibu, artinya apa? Dia nyatakan semua kebesarannya, kemuliaannya. Masalahnya kan masih di jalan, masih on the way. Saudara, berapa di antara saudara percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan rancangan-rancangan yang besar atas hidup saudara? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Saya percaya itu saudara. Sampai hari ini kita belum lihat gak apa-apa. Bukan berarti Tuhan tidak sedang mempersiapkan. Sekali lagi, kita belum lihat apa-apa. Bukan berarti Tuhan tidak mempersiapkan. Justru dia sedang mempersiapkan, tapi dia ingin mengajar kita. Percaya gak sama dia? Dia sedang ajar kita. Kalau kita lompat, dia pegang gak? Itu yang saudara. Dia sedang mengajar kita. Kalau kita susah, kita percaya gak? Dia siap, dia bisa buka jalan. Ini masalah mata yang kita lihat dan kenyataan yang hidup. Kalau saudara bergumul untuk satu pekerjaan, satu apapun itu, saudara percaya gak? Dia bisa tolong. Taruh itu dulu, taruh di sini. Kalau saudara percaya, saudara tidak akan takut ketika hidup
life, membawa Anda turun ke bawah. Betul Bapak Ibu. Tapi percaya dulu. Saudara, kisah dari Lazarus ini, Alkitab catat Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan kemudian Lazarus mati. Sehingga mereka bilang, ya Tuhan, kalau aja Tuhan ada di sini. Artinya dia berpikir bahwa Tuhan tidak mampu. Dan ayat 21, 22, 23 bilang apa tadi? Yesus bilang gini, aku tahu bahwa Lazarus itu akan bangkit. Tapi Marta dan Maria pikir, oh iya, aku percaya nanti pada kebangkitan orang mati, betul. Tapi Tuhan sedang berbicara, dia bukan hanya bangkit hari ini. Tapi dia juga pada kehidupan yang kekal akan bangkit. Apa yang dimaksud dengan firman ini? Artinya, jangan cuma kita fokus kepada hidup yang sekarang. Tuhan sedang membawa mereka, mengajar mereka bahwa kehidupan Lazarus ketika bangkit, esok-esok dia juga akan mati. Tapi Tuhan sedang membawa mereka untuk melihat bahwa ada kehidupan yang kekal. Ada kebangkitan dan hidup. Ada hal yang sangat lebih penting dari semua. Hanya ketika Tuhan membuka jalan Anda. Sepakat boleh katakan amin. Sekali lagi, ada hal yang jauh lebih penting. Contohnya Anda beli BMW, dikasih payung. Kemudian, aduh puji Tuhan aku dapat payung. Ini kurang lebih seperti itu. Ketika saudara berdoa, Tuhan buka jalan, aku ada keperluan rumah tangga. Kemudian Tuhan buka jalan, aduh Tuhan baik banget. Nah kemudian besoknya kita berdoa, Tuhan aku ada pembayaran anak sekolah. Kemudian Tuhan tidak buka jalan. Aduh berdoa lagi. Kalau kita langsung berkata, oh Tuhan kurang baik. Padahal Tuhan sedang mengajar apa? Delay, penundaan itu. Kamu percaya gak? Aku bisa buka last minute. Dan satu hal yang lebih penting lagi. Kamu percaya gak? Yang aku buat melebihi hanya bayar SPP. Jadi boleh katakan amin. Yang aku buat melebihi hanya menyembuhkan engkau yang ketika dokter katakan tidak mungkin. Melebihi itu yang aku buat, aku bawa engkau ke surga. Ada kebangkitan, ada kehidupan dan itu selama-lamanya. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dia membawa saudara bahwa pandangan kita kepada kemuliaan Tuhan, kepada kebangkitan, kepada kehidupan yang kekal. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga Anda tidak akan kecewa andai belum ada jawaban apa-apa. Anda tidak akan merasa Tuhan tidak berpihak ketika kehidupan terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena dia sangat bisa untuk membuka pintu yang tidak bisa satu orang pun bisa menutupnya. Dia bisa menyembuhkan bahkan ketika dokter sudah angkat tangan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Tapi dia mau, apakah engkau mencintai aku sungguh-sungguh? Setuju boleh katakan amin. Apakah engkau mencintai aku atau hanya suka payungnya? Apakah engkau mencintai pribadi aku atau hanya suka pemberianku? Saudara, dan itu yang selalu menguji saya untuk melayani Tuhan. Apakah saya melayani Tuhan itu, mengikut Tuhan itu, apa motifnya? Sekali lagi, saya mengasihi Tuhan itu betul. Tapi mengapa saya mengasihi Tuhan? Itu yang paling penting. Betul. Mengapa saya beribadah? Itu yang paling penting. Karena saya mau berterima kasih. Tuhan, Engkau begitu baik. Mengapa saya melayani? Itu jauh lebih penting daripada saya melayani. Karena ketika mengapa saya menjadi pelayan Tuhan atau melayani, itu jauh lebih penting. Karena di situ ada motivasi. Motivasi itu yang melahirkan semangat. Motivasi itu yang membuat Tuhan menjawab doa kita. Betul, Bapak Ibu. Motivasi itu yang membuat mujizat-mujizat yang tidak pernah engkau pikirkan Tuhan buat. Amin. Ketika ada seorang yang oke saya mau menikahi dia karena dia banyak uangnya. Gitu kan. Betul. Statementnya dia ingin mengasihi. Tapi mengapa dia ingin menikah dengan wanita atau pria ini? Apa penyebabnya? Sama kita dengan Tuhan.
Sebab itu kenapa Tuhan kasih delay? Dia pingin korek hati kita. Bener gak sih kamu cinta aku? Lagu tadi di depan kan, lebih dari darah harta, Kaulah segalanya. Bener gak? Kalau Tuhan belum buka jalan pembayaran, usaha kita tetap semangat gak? Itu sih pertanyaan yang paling sederhana. Dan yang saya lihat Bapak Ibu, orang yang mencintai Tuhan luar biasa. Yang dia all out, tidak pernah lelah, lakukan apa aja untuk Tuhan, termasuk melayani Tuhan. Saya lihat sampai hari ini, di depan perjalanan, kemudian the next journey, Tuhan buka pintu-pintu yang hebat. Kenapa? Karena teruji sepanjang dia mengikut Tuhan. Mengapa dia mengikut Tuhan? Karena mencintai Tuhan. Itu yang membuat kemudian apa? Tuhan mengasihi dengan cara-cara yang lebih ekstrim. Betul Bapak Ibu. Tergantung Anda mempercayai dia. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri hari ini. Sebab itu ada firman Tuhan yang berkata apa? Dia katakan, kalaupun kami harus mati, biar Tuanku tahu kami tidak akan menyembah dewa Tuanku. Nah ini level yang udah paling tinggi. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu banyak dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Atau banyak orang-orang yang iman-imannya luar biasa. Tuhan tidak buat mujizat pun, aku tetap mencintai Tuhan. Bukan berarti kita tidak percaya mujizat, percaya. Tapi andai kata yang kita minta, kita harapkan tidak terjadi. Mau gak saudara berkata bahwa aku percaya cara engkau mengasihiku itu sempurna. Dan aku akan tetap di level mencintai Tuhan tanpa ada agenda apapun. Mempercayai penundaan supaya aku belajar percaya. Mempercayai bahwa dia mampu bekerja bahkan ketika aku tidak lihat apa-apa. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau memediakan yang kau setia. Saya udah pasti deh. Kami tahu Tuhan Kau setia. Kau gak pernah tinggalin kami sampai hari ini. Kami tahu kalau kami ada sampai detik ini. Kami boleh ada, kami boleh berdiri, dan kami boleh bernafas. Membuktikan tentang betapa Engkau setia Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Hari ini kami mengingat tentang kasih dan cinta-Mu buat kami. Dan Tuhan saat ini Tuhan, kami mau mengatakan, kami mau mencintai Engkau, mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, kami mau menghargai kasih setia-Mu. Dan hari ini Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus.
mengingat tentang betapa besar kasih-Mu, cinta-Mu buat kami. Banyak kali kami ngecewain Engkau, menyakiti hati-Mu. Kadang-kali kami meragukan kasih-Mu. Tapi kasih-Mu gak pernah Tuhan berakhir. Kau buktikan Kau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sehingga Tuhan kami Engkau layakkan untuk menerima Tuhan kasih karunia-Mu. Kami boleh menerima pengampunan-Mu. Sehingga Kau layakkan kami hari ini untuk boleh menjadi anak-anak-Mu dan menerima Tuhan hidup yang kekal. Dan kami percaya hari ini kuasa-Mu itu akan nyata pagi hari ini. Ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, Tuhan kami yakin bahwa kasih-Mu itu tetap ada buat kami. Dan kami yakin ketika kami akan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus, kami makan roti dan anggur. Perjamuan ini mengingatkan Tuhan tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya bahwa cinta-Mu itu tetap nyata sampai hari ini. Ketika kami yakin itu dengan iman, kami tahu kami akan alami mujizat. Kami akan terima jalan keluar, kemenangan, kesembuhan, pemulihan yang luar biasa. Saat ini jemaat Tuhan, percayalah penuh. Kita masuk dalam perjamuan kudus bukan sebuah hal yang biasa kita lakukan di dalam setiap ibadah awal bulan. Tetapi kita mempercayai penuh ketika kita makan roti dan minum anggur perjamuan ini. Yang merupakan lambang persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita harus percaya penuh, saudaraku. Ketika kita makan roti dan minum anggur, kita dengan iman percaya bahwa pengorbanan Yesus itu dahsyat dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa Dia sudah menanggung semua sakit penyakit, semua persoalan kita, saudaraku. Dan percayalah bahwa Dia sanggup untuk menolong. Maka ketika kau makan roti dan anggur, kau imani penuh bahwa Tuhan sudah menyembuhkanku. Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan berikan aku jalan keluar. Percayalah kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidup saudara. Bagi Bapak Ibu Saudaraku, saudara sudah menerima roti dan anggur perjamuan. Saudara bisa mempersiapkan semua itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu dan percayalah penuh akan kuasanya yang dahsyat itu. Akan dinyatakan saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini, saudaraku, adalah benar-benar, saudaraku, sesuatu yang kudus dan mulia. Jadi bukan sekedar, saudaraku, kita makan roti dan anggur. Tapi yakin penuh ada kuasa Tuhan akan dinyatakan. Angkat rotimu tinggi-tinggi, saudaraku. Tuhan saat ini layakkan kami semuanya. Untuk kami masuk dalam perjamuan kudus untuk makan roti dan anggur perjamuan. Kami lakukan ini Tuhan, karena kami mengingat akan kasih dan cinta-Mu. Kami lakukan ini karena kami percaya penuh bahwa kuasa-Mu itu akan nyata dalam hidup kami. Saat ini jemaat Tuhan, angkat rotimu tinggi-tinggi. Dan sebelum kau memakannya, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yang bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan lambang persekutuan dengan tubuh Yesus. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini angkat anggur yang telah saudara terima. Dan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan lambang persetujuan darah Yesus. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Angkat kedua tangan, mengucapkan syukur, katakan aku percaya, aku terima anugerah. Keselamatan, pemulihan, kesembuhan, jalan keluar, kemenangan. Katakan di hadapan Tuhan, ucapkan syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk kuasa-Mu. Kau nyatakan atas kami. Kami bersyukur. Tubuh darah-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, mujizat-Mu kami alami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kuasa-Mu nyata. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Amin. Kami bersyukur kuasa mujizat-Mu nyata. Amin. Engkau yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Engkau yang datang dengan semua persoalan apapun. Ya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Percayalah bahwa Engkau sudah melakukan perjamuan kudus. Engkau harus percaya pengorbanan Yesus itu nyata. Seperti katakan tadi di firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Saudara lihat, saudara lihat kematian tidak ada kuasanya apapun. Bahkan Yesus membuktikan dia beri kehidupan. Maka itu percaya hari ini bahwa Yesus lakukan itu. Percaya, katakan aku percaya, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Tuhan nyata di sini. Tuhan buka jalan. Tuhan berkati hidupmu. Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan angkat engkau. Tuhan pulihkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Terima. Oh, kami percaya, kami terima Tuhan. Hari ini kami tahu mujizat-Mu nyata. Kami percaya. Kami percayakan pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Mujizat-Mu nyata. Kami terima dalam nama Yesus. Oh, kami mengucap syukur. Kau nyatakan mujizat-Mu saat ini. Dalam nama Yesus. Percaya penuh. Bahkan lihat kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Kau sudah mengerjakan hal yang hebat. Amin. Yang dahsyat dalam hidupmu saat ini. Percaya. Amin. Percaya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa kami yakin sekali. Saat ini juga kami terima kuasa. Amin. Mujizat Tuhan itu nyata atas hidup kami. Amin. Kami lihat kemenangan, pemulihan, kesembuhan, jalan keluar, Amin. promosi, bahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dicurahkan. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama kembali untuk menyembah Tuhan. Dan saya percaya pengorbanan Bapak Ibu Saudaraku untuk hadir di dalam ibadah, berikan waktu, bahkan tenaga Bapak Ibu Saudaraku untuk Bapak Ibu Saudaraku boleh datang dalam ibadah dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan saudara imani. Saudara akan lihat. Dan saudara harus percaya bahwa mujizat Tuhan sudah dinyatakan. Amin. Engkau akan lihat alami hal-hal yang hebat.
Seperti tadi firman Tuhan katakan, dia menunda untuk mendatangkan kebaikan. Dan saatnya hari ini juga, dia sudah melakukan yang hebat. Amin. Sering percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa hadir setiap minggu ke tempat ini untuk ibadah di dalam gereja Revival Worship Church. Supaya kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama, supaya dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Dan saya percaya disitulah saudara akan lihat setiap minggu. Saudara akan lihat hal-hal yang hebat yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya undang untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara untuk bisa datang dengan keluarga, ajak teman, saudara yang lain untuk bisa hadir bersama-sama supaya mereka juga boleh mengalami kasih, kuasa dan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ada juga ibadah sekolah minggu, jadi Bapak Ibu Saudara punya anak, bisa ajak untuk ibadah di sekolah minggu supaya mereka juga boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Juga kami rindu juga Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya cuma datang dalam ibadah gereja, Revival Worship Church, tapi saudaraku bisa menjadi bagian dalam keluarga, dalam gereja ini. Supaya apa? Supaya saudara dalam gereja ini saudara bisa juga mendapatkan saudaraku kekuatan yang luar biasa. Kalau kita menjadi bagian di dalam sebuah gereja Tuhan, di tempat ini saudara akan diperhatikan. Kalau saudara punya masalah, saudara gak sendiri. Bersama-sama dengan kita, kita akan berdoa buat saudara. Kita bisa berikan saudara kekuatan. Supaya ketika sudah menghadapi situasi apapun, memang baik ataupun tidak baik, ada orang-orang yang selalu mendoakan saudara. Amin. Kita hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kami siap saudaraku untuk mendengarkan semua persoalan keluh kesah saudara. Dan kita akan juga bisa mendoakan saudara. Dan bersama-sama kita juga bisa bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah dunia yang semakin sulit. Tapi kita akan lihat kemenangan demi kemenangan dengan luar biasa. Amin. Nanti Bapak Ibu Saudaraku yang rindu menjadi bagian daripada gereja Revival Worship Church. Nanti Bapak Ibu Saudaraku setelah mau keluar dari tempat ini, saudara bisa hubungi para usher. Saudara nanti bisa mengisi formulir. Amin. Dan supaya kita saudaraku bisa nanti mengirimkan juga renungan-renungan kekuatan buat saudara lewat WA. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, juga Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama di gereja di tempat ini, nanti saudaraku bisa hubungi juga para usher yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk mendapatkan pelayanan untuk baptisan air, juga untuk penyerahan anak, nanti juga bisa hubungi para usher. Dan nanti setiap akhir bulan akan dilakukan baptisan air. Jadi Bapak Ibu Saudaraku bisa mendaftarkannya. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persepuluhan, saudaraku, persembahan kita sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang siap untuk memberi menyenangkan hati Tuhan, saudara bisa kasih tepuk tangan. Amin. Ya. Memberi itu penuh semangat, saudaraku. Kalau sudah namanya memberi, memberi itu ada korban, ada rasa sakit. Tetapi saya katakan, kita memberi buat Tuhan. Saudara lihat, banyak hal yang akan Tuhan buat. Saudara bisa berikan ini buat gereja Tuhan. Karena ada biaya untuk operasional gereja dan banyak hal yang harus kita kerjakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Saudaraku yang siap memberi, semangat dong kasih tepuk tangan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi sebagai tanda cinta kasih kami dan ketaatan kami kepadamu. Dan berkati kami semuanya Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku juga bisa mentransferkan lewat rekening gereja, juga ada barcode Bapak Ibu. Silahkan memberi.